A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 golongan C ingin mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga uap di PT PJB Python. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Selvia Putri Ayu Aida Ramadhani, dan Halid Dwi Pradana, Dini Fatika Sari, Salman Farisi, Kusuma Dana Raja, Dio Sinar Ardian Wijaya, dan Jalar Janitra Atarif. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah PLTU PT PJB dan juga lokasi plan layout PT PJB Python, visi dan misi perusahaan PT PJB, produksi PLTU Python, sistem pendukung produksi PLTU Python dan sistem kelistrikan PLTU Python, kegiatan pemeliharaan bidang kontrol instrumen pemeliharaan, serta alat pelindung diri yang ada pada PT PLTU PJB. Baik, untuk yang pertama yaitu sejarah PLTU. Sejarah PLTU PT PJB merupakan anak perusahaan PT PLN Persero yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan pelayanan serta mampu berkembang secara mandiri dan menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip persaingan terbatas. Selanjutnya ada lokasi plan layout PT PJB Python yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk penjelasan lokasi plan layout PT PJB UP Python yang berlokasi di Jalan Raya Surabaya, Situbondo, KM 142, Python, Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi tersebut terletak kurang lebih 52 km dari Probolinggo atau kurang lebih 142 km dari Surabaya ke arah timur. Sedangkan total area proyek Python adalah kurang lebih 476 hektar, termasuk kurang lebih 200 hektar untuk ash disposal atau area pembuangan abu dan kurang lebih 32 hektar untuk komplek perumahan karyawan. Kondisi meteorologi di Python yaitu suhu rata-rata 30,87 Celcius, curah hujan 1.219 mm, kelembapan udara rata-rata 71,33%, kecepatan angin rata-rata per bulan 0 sampai 33,7 m per s atau 0 sampai 12 km per jam. Bulan-bulan basah yaitu bulan November sampai April, bulan kering yaitu Mei sampai Oktober, bulan terbasah yaitu Januari. Curah hujan rata-rata 453 mm, arah angin dominan yaitu selatan dan barat. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan yaitu menjadikan perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dengan standar kelas dunia. Untuk misi perusahaannya sendiri yaitu yang pertama menjadikan PT PJB sebagai perusahaan publik yang maju dan dinamis dalam bidang pembangkitan tenaga listrik. Yang kedua, memberikan yang terbaik pada pemegang saham, pegawai, pelanggan sampai pemasok, pemerintah, dan masyarakat serta lingkungannya. Dan yang ketiga, yaitu memenuhi tuntutan pasar. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada proses produksi di PLTU Python. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Selanjutnya di sini ada proses produksi di PLTU Python. Dalam proses produksi ini ada 3 siklus di dalamnya, yaitu siklus uap dan air, kemudian siklus udara, dan yang terakhir siklus bahan bakar. Yang pertama sendiri proses produksi di PLTU UP PJB Python ini, di sini airnya sendiri tidak menggunakan air laut, tetapi menggunakan sumber air tawar yang terletak di Kelontong, Kecamatan Baju Blugur, yang kemudian ditransfer melalui pipa ke tangki penampungan air di PT PJB Python. Nah, dari itu kemudian air tawar tadi diproses lagi pada proses demineralisasi, di mana fungsi dari demineralisasi tersebut adalah untuk mengurangi kadar mineral dalam air tersebut, yang dimana kadar mineral tersebut dapat menyebabkan karat pada mesin-mesin yang terdapat di PLTU. Kemudian setelah proses demineralisasi, air ini difungsikan untuk pengisi ketel uap atau boiler, di mana di boiler tersebut air diubah menjadi uap. Dari boiler ini terdapat bagian superheater dan preheater. Dan uap yang dihasilkan dari boiler ini
kemudian dimasukkan ke superheater untuk dijadikan uap kering dan dinaikkan suhu dan tekanannya. Kemudian dari superheater ini dimasukkan ke turbin bagian high pressure turbine. Dari high pressure turbine ini kemudian dikeluarkan lagi menuju reheater karena pada proses putaran di HP turbin uap tadi kehilangan banyak tenaga dan juga penurunan suhu, sehingga harus dimasukkan ke reheater lagi agar suhunya naik, kemudian dimasukkan lagi ke low pressure turbine, yaitu ada LPA dan LPB. Kemudian dari LPA dan LPB langsung turun ke kondensor, di mana di situ fasa uap diubah menjadi fasa air kembali. Dalam kondensor ini pendinginannya digunakan air laut yang diberi zat kimia berupa klorin yang berfungsi untuk mencegah dari karang-karang menempel di bagian kondensor. Kemudian air dari kondensor itu digunakan kembali untuk pengisi ketel uap. Selanjutnya dilanjutkan pada proses udara. Siklus udara di sini diawali dari PA vent, yaitu primary air defense. Di mana fungsi PA menyuplai udara ke dalam PA vent sendiri ada dua fungsinya, yaitu menyuplai boiler dan mendorong batu bara dari pulverizer boiler. Yang kedua ada FD vent, yaitu first drive vent, yaitu fungsinya untuk full menyuplai udara ke boiler. Kemudian dari itu boiler juga harus dijaga kevakumannya yang dijaga oleh namanya ID vent. ID vent sendiri itu untuk mengeluarkan udara yang dimasukkan oleh PA vent dan FD vent, kemudian disedot oleh ID vent ke cerobong untuk proses vakum di boilernya. Kemudian lanjut ke siklus bahan bakar. Pada PLTU Python ini digunakan dua bahan bakar, yaitu solar dan batu bara. Solar sendiri itu digunakan pada start awal karena masih mesinnya dalam kondisi dingin, sehingga perlu pemanas awal dulu, yaitu digunakan solar. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sistem-sistem pendukung produksi PLTU. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan beberapa sistem-sistem pendukung produksi di PLTU Python. Dari sistem-sistem pendukung produksi di PLTU Python terdiri dari 4 sistem pendukung, yaitu sistem penanganan abu atau ash handling system, kedua sistem pengolahan air atau water treatment plant, ketiga sistem sirkulasi air atau water circulating system, dan yang terakhir yaitu fuel oil system. Oke. Untuk sistem penanganan abu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama adalah bottom ash, yaitu abu yang tertinggal di bagian bawah ruang bakar. Bagian yang kedua adalah fly ash, adalah abu yang terbawa bersama gas-gas hasil pembakaran. Untuk button ash sendiri terdiri dari button ash removal system, adalah mengambil button ash dari bagian bawah furnace dan mill reject dari tangki yang terletak di setiap mill, dan abu dari tangki yang terletak di bawah hopper. Abu tersebut kemudian diangkut ke ash disposal area yang direncanakan mampu menampung selama lifetime dari unit kurang lebih 30 tahun. Fly ash sistem fly ash sendiri terdiri dari sistem
fly ash transport, yaitu mengangkut sistem fly ash yang terkumpul pada elektrostatik presipitator hopper dan juga pada hopper-hopper yang juga berasal dari primary air dan secondary air. Fly ash diangkut dengan kondisi vakum karena hisapan dan vakum ash blower. Sistem pengolahan air atau water treatment plant. Di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pre-water treatment. Pada bagian ini air sumber pada service store tank dialirkan menuju ke clarifier secara gravitasi, dan di dalam clarifier air mengalami pengadukan. Yang kedua yaitu mineralized water system. Fungsi dari sistem ini adalah sebagai pengolahan air baku yang dihasilkan oleh pre-water treatment untuk menghasilkan air bebas mineral atau demineral water, sehingga memenuhi syarat sebagai air make-up untuk keperluan air siklus air uap PLTU. Yang ketiga, sistem sirkulasi air, water circulation system. Sistem sirkulasi pendingin kondensor adalah sistem pendingin aliran terbuka dan menggunakan air laut sebagai bahan baku pendingin. Syarat yang paling dominan untuk keperluan pendinginan pada sistem kondensor ini adalah jumlah air yang mengalir dan temperatur, di mana untuk keperluan ini diperlukan aliran yang sangat besar karena dipakai untuk proses kondensasi uap bekas pemutaran turbin. Sistem yang dipakai adalah sistem terbuka karena dari kondensor dibuang langsung ke laut. Prasyarat kualitas tidak diperlukan kecuali pengaturan penginjeksian klorin yang berfungsi sebagai bahan desinfektan untuk mencegah tumbuhnya biota laut dalam sistem peralatan yang didinginkan. Yang keempat yaitu fuel oil system. Fuel oil system digunakan untuk firing boiler dan startup di diesel generator, diesel fire pump, atau juga mobil equipped dive tank. Pada startup unit tidak bisa langsung menggunakan batu bara, akan tetapi menggunakan oil atau HSD terlebih dahulu sampai beban 30%. Diesel generator digunakan untuk mensuplai sistem setelah gagalnya bateri dalam mensuplai beban esensial aux-nya boiler. Digunakan untuk mensuplai sistem diaerator saat startup. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sistem kelistrikan PLTU Python. Pemakaian sendiri untuk peralatan bantu PLTU Python supply dari Station Service Transformer atau SST dari Unit Auxiliary Transformer atau UAT pada sistem bus 10 kV. Bus bar untuk pemakaian sendiri bertegangan 10 kV yang terdiri dari 1 unit bus 10 kV, unit bus A dan bus B. Stasiun bus 10 kV, SB1 dan SB2. Interconnection bus 10 kV, inner bus A dan bus B. Unit bus A dan bus B dapat diparalelkan dilengkapi dengan couple bus, dan demikian juga halnya dengan interconnection bus A dan bus B. Couple bus untuk unit bus menggunakan circuit breaker atau CB, sedangkan interconnection bus menggunakan disconnection switch atau DS. Pembagian beban busbar yang ada pada tiap-tiap unit adalah sama. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan pemeliharaan bidang controller instrumen, pemeliharaan atau maintenance. Untuk yang bertugas dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemeliharaan atau maintenance, yaitu semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan kualitas peralatan agar tetap berfungsi dengan baik seperti kondisi awal.
Di sini ada beberapa, yaitu preventive maintenance, yaitu pemeliharaan pencegahan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau cara pemeliharaan yang direncana untuk pencegahan. Yang kedua, correlative maintenance, yaitu pekerjaan untuk pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas atau peralatan sehingga mencapai standar yang tinggi yang dapat diterima. Dalam perbaikan, dilakukan peningkatan sedemikian rupa, seperti melakukan perubahan atau modifikasi rancangan agar peralatan menjadi lebih baik. Yang ketiga ada predictive maintenance, yaitu dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik maupun dari sistem peralatan. Biasanya, pemeliharaan prediktif dilakukan dengan bantuan panca indera atau alat-alat monitoring. Yang keempat ada emergency maintenance, yaitu pekerjaan pemeliharaan yang harus segera dilakukan karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga sebelumnya. Yang kelima ada shutdown maintenance, yaitu pemeliharaan yang hanya dilakukan selama mesin tersebut berhenti beroperasi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada alat pelindung diri. Untuk yang bertugas dipersilakan. Baik, untuk alat pelindung diri yang ada di PT PJB yaitu yang pertama ada wear pack, kemudian ada safety helmet atau helm pelindung, dan kemudian ada safety glass atau kacamata pelindung, dan selanjutnya ada earplug atau pelindung telinga, selanjutnya ada masker, hand gloves, sarung tangan, safety shoes atau sepatu pelindung. Mungkin itu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum bro.